Seri rasa kalah. Kata itu layak kita sematkan untuk situasi terkini Timnas Indonesia, yang mana secara mengejutkan Timnas Laos berhasil menahan imbang Timnas Indonesia di kandang sendiri di Stadion Manahan Solo, ajang Piala AFF 2024. Wow, ini cukup mengejutkan. Tim atau negara sekelas Laos yang biasanya sebagai lumbung gol, yang biasanya sering dibantai oleh Timnas Indonesia, dapat menahan imbang Timnas Indonesia yang diperkuat oleh beberapa pemain senior. Kalau misalnya kita beralasan ini pemain kita U22, kita mesti sadar bahwasanya Laos juga menurunkan pemain yang masih muda sama kayak Timnas Indonesia, guys. Kalau tadi Laos menurunkan pemain lokal, maksudnya pemain senior, mungkin bisa jadi itu jadi salah satu alasan. Tetapi yang menjadi pemberat di sini adalah Laos juga memakai pemain muda, guys. Sama halnya dengan Timnas Indonesia. Bahkan Timnas Indonesia memanggil pemain-pemain diasporanya juga. Ya walaupun cuma satu, yaitu Rafael Strike. Tetapi apa hendak dikata, Timnas Indonesia gagal menang, guys. Ya selain daripada ada insiden kartu merah, tapi dari segi permainan kita masih sangat-sangat kurang. Ya, jadi bisa kita lihat tadi yang mana kesalahan-kesalahan baik di lini pertahanan, lini tengah, ya serta juga tidak ada aliran bola ke lini depan, itu betul-betul menjadi PR besar oleh Coach Sintayong sebelum menghadapi partai sesungguhnya, yaitu melawan Vietnam nanti di Hanoi. Kalau begini permainan Timnas Indonesia, maka bukan hal yang tidak mungkin nanti Timnas Indonesia akan dibantai habis-habisan oleh Nguyen FC. Serius, guys, ini bahaya. Cobalah kalian bayangkan tadi. Coba kalian pasti udah nonton juga lah tadi gimana kan. Bagaimana Arkan Kakak, ya, yang Kakang itu tadi juga banyak kali kayak ketakutan megang bola. Ya Arkan Kakak masih mending lah. Dia nggak takut megang bola, dia sering minta bola, tapi sering pula lepas bola itu buatnya, ya kan? Kayaknya Coach Sintayong tadi terlambat ganti Arkan Kakak menurut aku ya. Arkan Kakak, Arkan Fikri, sorry, astagfirullahaladzim. sorry, Arkan Fikri maksudnya. Jadi kayaknya telat tadi tuh Coach Sintayong menarik keluar Arkan Fikri, karena Arkan Fikri betul-betul malam ini kurang perform, guys. Bukan berarti dia tidak baik, dia baik, guys. Bahkan di Arema menjadi tumpuan. Tetapi untuk di pertandingan kali ini ketika menghadapi Laos seperti kehilangan sentuhannya, guys. Dia patut kita apresiasi lah, rajin untuk menjemput bola. Tetapi sering sekali bola itu habis di kaki beliau ini. Ya baik itu umpan yang salah, terus juga kontrol bola kadang kejauhan sehingga direbut sama pemain, ya kan. Juga giring bola, pokoknya banyaklah kesalahan daripada si Arkan Fikri. Tapi tetap kita apresiasi untuk menambah jam terbang mereka, guys. Nah ditambah lagi tadi Arkan Fikri juga asik sebenarnya ya. Umpan-umpan lambungnya juga asik. Tetapi setelah itu udah mulai mandet, guys. Kupikir tadi setelah masuknya Robby Darwish dengan Janadin, ya kan, lini tengah kita makin gacor gitu, ya kan. Ternyata sama aja gitu, ya kan. Janadin juga nggak kelihatan. Robby Darwish juga passing-passingnya salah gitu, ya kan. Jadi agak mengecewakan lah, tapi nggak apa-apa, semangat lagi, next time pasti bisa. Yuk. Untuk Kakang sendiri kayaknya tadi memang kayak gara-gara pertama kali starter ya di Timnas Indonesia debut, jadi kayak agak kurang pede, guys. Ini mungkin yang dirasakan oleh beberapa pemain Timnas sebelumnya juga yang melawan Myanmar. Jadi dia kayak kurang pede, sama halnya dengan ada tadi Hanan ya juga. Jadi kayak macam kurang pede, makanya tadi gol pertama juga tidak lepas daripada telatnya Kakang untuk menutup daripada striker daripada si Laos. Dan juga gol pertama dan gol kedua itu adalah kesalahan kita, guys. Salah passing, asli. Salah passing kita itu berantakan banget, guys. Back kita itu kayak nggak tenang. Lini tengah juga kayak kurang padu. Sehingga kita punya striker yang mahal di depan pun kayaknya nggak ada gunanya, guys. Sayang sekali. Kayak Marcelino, Hoki Caraka dengan Rafael Strike, trio di depan tapi tidak ada aliran bola. Makanya bisa kita lihat Marcelino itu kayak cenderung egois gitu ya. Ya memang kita mesti akui juga kayak ya seharusnya di AFF kali ini mereka tidak terlalu banyak egois, tapi mesti lebih banyak memberikan bola, mengalirkan bola gitu ya kan. Tetapi mungkin Marcelino mikir juga nanti dioper juga mati juga tuh bola gitu ya kan. Makanya jadi kesannya tadi juga beberapa pemain senior itu kayak
malah ujung show off ya kan. Jadi bukan lagi untuk teamwork, tapi kayak lebih kepada individualis guys. Tetapi sebenarnya asli ya, di awal pertama enak loh mainnya, serius. Walaupun kita kebobolan, tapi kita masih bisa cetak gol. Ya it's fine lah, it's okay lah. Tetapi yang jadi masalah ketika kita kebobolan, kita nggak bisa cetak gol. Ah, ini yang jadi PR, ya kan? Kayak tadi kita kebobolan 1-0, terus kita balas. Kebobolan lagi, kita balas lagi. Nah itu asik, nggak masalah lah, ya kan? Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak lagi bisa mencetak gol untuk meraih kemenangan. Nah ini yang jadi PR besar guys. Jadi mungkin bisa kita bilang pemain-pemain muda ini masih terlambat untuk mengambil keputusan guys. Jadi kayak apa ya, ketika udah datang bola mereka itu termenung dulu gitu, mikir lama banget gitu, nggak cepat gitu. Cuma Marcelino tadi itu yang ketika dapat bola dia udah tahu abis ini mau ngapain. Ketika diumpan ke Marcelino pasti udah pindah itu bola, langsung pindah ke kanan, ke kiri, atau ke belakang, ke mana. Yang lain itu masih nunggu delay lagi lama gitu, bahkan umpan lambung terus kan. Jadi kesannya kita kembali kepada era timnas zaman dahulu kala. Nah ini semakin membuktikan, menegaskan bahwasannya timnas kita ini kalau memang dipenuhi dengan pemain lokal ya seperti ini gitu. Bukan kita mendiskreditkan, bukan, tetapi memang kita mesti akui guys, berat sekali kita dalam pertandingan kali ini. Ya walaupun tetap lagi-lagi embel-embelnya adalah kita memakai pemain U22. Tetapi Laos juga pakai hal yang sama, jadi nggak ada alasan. Kalau tadi kita lawan Laos yang seniornya mungkin bisa menjadi alasan. Ya tapi ya memang kita memang kurang beruntung sih hari ini. Ya semoga aja tidak ada rasa underestimate atau mungkin remeh sebelum pertandingan. Jadi kita kayak udah keburu-buru, kayak udah santai aja mainnya, nggak terlalu apa. Terakhir kita kebobolan, ya kan? Terus buru-buru, gara-gara udah kebobolan buru-buru, terakhir kita nggak bisa memanfaatkan momentum guys. Pemain kita juga lagi kurang perform, kita mesti apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain Laos guys. Asli pemain Laos ini nggak ada obat guys. Kecepatan mereka, kerjasama tim mereka itu merata, nggak ada yang terlalu individualis. Mereka main as a team, mereka bermain sebagai tim yang betul-betul membuat pertandingan ini berbeda guys. Lihat bagaimana ketika mereka itu mencetak gol, rata-rata ada asisnya guys. Betul-betul keren. Dan Laos, ibaratnya aku nonton Laos hari ini adalah melihat timnas Indonesia ketika menghadapi Arab Saudi di Gelora Bung Karno. Yang mana timnas habis diserang-serang terus sama Arab Saudi, tetapi yang mencetak gol malah Indonesia. Sama halnya dengan kayak timnas lawan Laos ini. Laos diserang-serang terus, tetapi mengandalkan serangan balik, counter attack yang mematikan. Justru Laos bisa mencetak gol dengan mudah ke gawang timnas Indonesia guys. Ini menjadi PR penting daripada Coach Sintayong untuk membenahi lini pertahanan dan lini tengah ketika ada yang namanya counter attack. Dan ini kita alami juga ketika menghadapi China, di mana ketika menghadapi China kita asik menyerang, tetapi ketika kena counter attack kita langsung kalang kabut dan berbuah menjadi gol. Seperti itu guys. Tetapi ya kita mesti apresiasi juga lah kepada pemain-pemain lawan, pemain kita, karena sudah menghibur. Jujur untuk pertandingan dengan skor 3-3 ini menghibur sih menurut aku. Apalagi ketika kita sudah kena kartu merah. Waduh, aku udah deg-degan tuh. Jangan sampai kalah aja, udah sering nggak masalah. Jangan sampai kalah. Tup, masuklah gol ketiga daripada Ferrari. Udah pede lah ya kan, menang. Rupanya kena sama 3-3 ya Allah. Hampir kita tepongkeng ya kan. Tapi nggak masalah, kita udah 10 pemain bisa nahan imbang juga udah patut kita apresiasi guys. Ingat, sekali lagi, di sini kita ingat, jadi karena kan ingat dulu sebelum gimana bisa bilangkan ya, kita main di AFF adalah tujuannya apa? Ingat dulu tujuannya, untuk regenerasi. Jadi jangan gara-gara udah kemenangan kemarin lawan Myanmar kemarin terus kita nambahkan ekspektasi wajib juara. Enggak, kita wajib tetap kembali kepada tujuan utama, yaitu memberi jam terbang kepada pemain muda dan juga untuk program regenerasi. Maka dari itu, ini merupakan bentuk daripada program regenerasi tersebut untuk memberikan pengalaman, jam terbang bermain kepada pemain-pemain muda, sehingga nanti di kemudian hari, di event yang mungkin lebih besar lagi, kita akan memetik sebuah hasil yang maksimal guys. Ingat, butuh proses. Jadi kalau misalnya mereka banyak salah, nggak masalah. Tetapi tadi aku agak bingung juga nih Arhan ya kan. Memang mesti kita apresiasi lah, lemparan Arhan ini gila. Bisa-bisanya kayaknya lebih berbahaya lemparan Arhan daripada free kick yang kita punya, kan? Tapi cuma itu yang bisa dilakukan Pak Arhan, ku tengok. Dari tadi itu kayak belum ada bisa mendapatkan sumbangsi lebih daripada Arhan.
Jadi aku kayaknya mungkin tahu kenapa Arhan selama ini dicadangkan sama Suwon ya karena inilah jadi ya. Jadi dia itu belum bisa tembus ke Suwon FC ya gara-gara melihat dari performanya di AFF kali ini memang jauh daripada kata layak untuk bermain di Liga Liga Korea, guys. Suwon Liga Korea kan, Liga Jepang Tokyo Verdy kemarin ya kan. Oke, baru juga Asnawi juga kurang perform juga meskipun dimasukkan di babak kedua ya diharapkan bisa menjadi super sub dan menjadi pembeda dan menjadi superhero tetapi gagal. Ya kita udah tahu juga Marcelino kartu merah ya gara-gara melanggar keras ya 2 kali. Aku juga ada wanti-wanti tadi tuh. Aduh ini Marcelino udah kena kartu kuning. Di sliding pertama dia masih bisa dapat bola tadi. Bagus bersih. Di sliding kedua itu udah pure kena kaki. Udah lah fix kena kartu merah ya kan. Tapi asli Hoki Caraka lagi-lagi masih belum kelihatan ya. Aku jadi berpikir apakah Hoki Caraka ganti aja dengan Arkan Kakak ya kan duit dengan Rafael Strike. Oke. Tapi tetap asli yang paling menarik di sini adalah Doni Tripamungkas. Asli Doni Tripamungkas ini selalu menjadi pemain yang keren meskipun seri tapi dia itu wah asli ini pemain masih muda tetapi elegan mainnya guys, serius. Umpan-umpannya bahkan gol ketiga Ferrari umpan dari dia guys. Ferrari kita patut apresiasi juga dapat cetak 2 gol ya. Asli 2 gol keren. Tadi semulanya Ferrari itu hampir dicek par juga kayak gol apa enggak, rupanya gol. Baru gol ketiga juga gol. Baru untuk mengomentari pertahanan, tadi kan kita pakai 3 back. Masuklah situ si Kakang, Kadek, baru si Ferrari. Tapi gara-gara kayaknya Kakang kayaknya masih belum ngecun ya kan. Terakhir digantilah, masuklah Donitri dibuat ke belakang bertiga, Ferrari, Kadek, Donitri sama kayak melawan Myanmar. Ini lebih baik sih pertahanan kita ya sehingga cuma kebobolan 1, tidak di babak pertama tadi bisa kebobolan 2. Asli gol pertama dan kedua daripada Laos itu mirip semua guys. Asli kesalahan dan juga reflection. Tapi setidaknya kita terhindar daripada kekalahan walaupun ini sangat menyakitkan lawan Laos lah. Ini apakah ajab daripada kita yang selalu menghina timnas Malaysia yang mana kemarin menang tipis atas Timor Leste 3-2 dan ditahan imbang Kamboja. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.